Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi channel aku Rudiana. Di video kali ini aku mau bahas lagi sebuah inspirasi rumah. Ini tuh rumah kecil yang ada di Instagram. Rumahnya tepatnya mungkin ada di luar negeri ya. Ini tiny house dengan lebar kemungkinan adalah 3-5 meteran teman-teman. Jadi kalau kalian mempunyai tanah dengan lebar muka 3-5 meter dengan kepanjangan kemungkinan adalah 10 meteran ataupun kurang juga bisa teman-teman. Teman-teman bisa buat rumah seperti ini untuk misalnya di perkotaan ya. Dan untuk melihat videonya, teman-teman simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan inilah videonya. Nah teman-teman, untuk fasad rumahnya itu seperti ini. Ini lebar mukanya sekitar 3 meteran ya. Aku bilang tadi 5 itu dari ujung teras ke ujung teras lagi teman-teman. Jadi untuk 5 meter kalian udah dapat teras dan juga rumah minimalis seperti ini. Ini kemungkinan sih 3 meternya lebih ya, sekitar 3,5 meteran. Ini menjulang tinggi ke atas dengan dindingnya itu menggunakan wood plank ataupun bisa kayu asli teman-teman. Kalau teman-teman bikin rumah seperti ini, rumah dengan lebar muka seperti ini tentu sangat bisa jadi contoh ataupun sebuah inspirasi bagi kita yang tinggal di area padat penduduk ataupun di perkotaan ya, dengan lahan terbatas tapi rumah tetap nyaman untuk ditempati tentunya. Nah teman-teman, ini adalah dari sudut yang sebelah kanan ya, dari sudut yang berbeda seperti ini tampilannya. Jadi untuk tinggi rumah ini menjulang ke tinggi ke atas itu sekitar 5 meter juga, tapi ke belakang itu setengah atap lana teman-teman. Jadi menjurung ke bawah itu, bawahnya itu bisa setengahnya atau 2,5 meter. Selain itu untuk si akses cahaya masuk di sini ada beberapa jendela mati yang cukup gede. Jadi si cahaya itu tentu akan masuk ke area rumah ataupun tengah rumah dengan sangat banyak ya tentunya. Tetapi ada satu hal yang kurang kalau ini mau diterapkan di Indonesia teman-teman, yaitu tidak adanya angin-angin di sebelah kiri ataupun di bagian depan fasad ya. Oh ya teman-teman, untuk warnanya gimana nih perpaduan antara warna abu tua, abu muda, putih, dan juga merah. Sangat cantik ya tentunya. Kira-kira kalian kasih nilai berapa nih teman-teman? Yuk kita masuk ke bagian dalam. Nah ini adalah untuk bagian dalam dari rumah. Di sini untuk catnya warnanya abu dan putih kebanyakannya. Di sini itu adalah ruang keluarga, ruang tamu, ruang nonton TV ya, mungkin kalau ada TV-nya. Di sini juga ada dapur teman-teman. Jadi karena rumahnya kecil, jadi konsepnya itu jadi kayak apartemen gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini ada sebuah kipas angin yang digantung langsung dari ceiling atau dari plafon. Ini mungkin untuk menggantikan yang saya bilang tadi, yaitu dari angin-angin baik dari fasad ataupun dari pinggir itu kan tidak ada, jadi digantikan oleh kipas. Dan itu menurut aku juga bisa menjadi salah satu alternatif ya tentunya. Untuk membuat ruangan seperti ini kalian tentu bisa di lahan itu 3,5 kali 4 meteran atau 4,5 ataupun lebih ya teman-teman. So kira-kira sampai sini kalian mau kasih nilai berapa nih? Kalau aku sih tentu 100 ya teman-teman, karena ini bisa jadi inspirasi buat aku sendiri ataupun bagi kita semua ya. Untuk ruangan ini mungkin tidak akan sesuai ya satu demi satu orangnya. Di sini tidak ada televisi ataupun yang lainnya, tapi mungkin ini disesuaikan saja dengan konsep yang dibutuhkan. Nah kalau kalian misalnya pingin buat rumah atau ruangan seperti ini, kalau mau ditambah TV ya silakan itu bebas ya. Tapi di sini mungkin konsepnya itu seperti villa ya teman-teman. Jadi konsepnya hanya seperti ini. Dan ini adalah meja makan ataupun meja kopi untuk ngopi-ngopi misalnya di pagi hari. Dan ini dekat dengan pintu yang di samping tadi teman-teman. Kalau kalian lihat di awal-awal video itu, di sini juga untuk dindingnya tidak terlalu polos ya. Ada beberapa lukisan hewan dan juga lukisan bunga-bunga gitu teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk lantai rumah ini itu menggunakan lantai parkit ataupun lantai berbahan dasar kayu, dan harganya itu sekitar 200 hingga 300 ribuan per meter. Tetapi jika kalian misal ingin membuat lantai seperti ini dengan budget yang minimal atau yang lebih rendah, itu tentu sangat bisa menggunakan lantainya itu berbahan dasar vinil
yaitu menyerupai parkir dengan harganya itu sekitar 100 ribuan saja. Beralih ke sudut yang lebih lebar, teman-teman, di sini bisa kalian lihat untuk ruang tengah atau ruang keluarga atau ruang tamu yang menyatu langsung dengan si dapur. Seperti inilah yang terlihat secara langsungnya, teman-teman. Untuk kompornya sendiri di sini menggunakan kompor freestanding ya, teman-teman. Jadi kompor yang bisa digeser-geser itu bebas kemana-mana. Jadi ada kompor dan juga opennya. Selain itu untuk mejanya sendiri, ini meja dapurnya sepertinya untuk atasnya itu terbuat dari berbahan dasar bukan granit, apa ya namanya, marmer, teman-teman. Selain itu lemari esnya juga menggunakan lemari es yang cukup besar ya, 2 pintu, malahan 3 pintu ya, sama bawahnya nggak tahu tuh saya pintunya yang bawah pintu apa. Dan ini adalah untuk terlihat lebih dekatnya lagi, teman-teman, untuk si meja dapurnya. So kira-kira sampai sini kalian mau kasih nilai berapa nih, teman-teman? Kalau aku sih tentu masih 100 ya, karena ini bisa jadi inspirasi buat aku sendiri dan buat kita semua. Dan untuk kitchen setnya sendiri, kalau aku lihat di sini menggunakan berbahan dasar kayu ya, dan menurut aku itu sangat bagus dibandingkan dengan bahan MDF ataupun HDF. Sekarang kita maju ke area belakang ataupun di area kamar tidur. Di sini untuk kamar tidur ini di samping kanannya itu ada kamar mandi atau toilet, teman-teman. Dan ini kita bisa lihat juga arah dapur atau area dapur atau ruang tengah dari kamar tidur, karena rumah ini itu memang kecil, minimalis mungil, tetapi tetap elegan ya. Dan kalau kita lihat di dekat pintu di bagian paling atas itu ada AC ya, untuk pengganti angin-angin tadi, teman-teman. Berbeda dengan ruang tengah yang menggunakan kipas angin. Oh ya, untuk kamarnya sendiri kalau aku bisa ukur ya, di sini ukurannya kemungkinanlah 3 meter kali 3,5 meteran, teman-teman. Selain itu untuk bagian si kamar mandi yang belah kanan itu sekitar 1,5 kali 3 meteran atau 4 meteran, karena posisinya itu memanjang. Dan ini adalah dari sudut yang berbeda. Seperti inilah kamarnya, ada jendela mati di atas dari kamar ini ya, untuk memberikan cahaya masuk dari luar ke dalam. Dan untuk atas plafonnya itu agak menyerong, teman-teman, karena si posisi kalau di luar itu kan atapnya setengah plana. Jadi meskipun kamar ini kecil dan terlihat plafonnya itu tidak terlalu tinggi seperti yang di tengah rumah, tetap sehat ya, karena ada cahaya masuk dan juga ada udara di dalamnya, tidak pengap lah intinya, teman-teman, seperti itu. Bagus ya, teman-teman, untuk kamarnya. Kira-kira kalian mau kasih nilai berapa nih? Ayo berkomentar dengan diam-diam, bye. Sekarang kita masuk ke area kamar mandi ataupun toilet, teman-teman. Seperti ini, ada wastafelnya serta ada kaca untuk bercermin ya, atau kaca cermin, serta untuk proses menggunakan kloset duduk, dan ada bak mandinya, teman-teman. Jadi bisa rendaman di sini. Selain itu di sini juga ada beberapa hiasan ya, seperti bunga, serta ada yang di dinding apa itu seperti lukisan tapi bukan lukisan ya. Sana sebelah kanan juga ada roster yang bukan roster, box glass, teman-teman, agar si kamar mandi atau toilet juga ada cahaya masuknya, seperti itu. Untuk videonya mungkin hanya itu saja ya, teman-teman. Mohon maaf sekali banyak kekurangan apa yang saya sampaikan, dan ini adalah untuk denahnya seperti ini kurang lebih. Ini hanya mewakili atau gambaran saja ya, jadi tidak terlalu beda jauh, tetapi untuk ukuran-ukurannya mungkin agak berbeda ya. Mohon maaf sekali. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nantikan video selanjutnya dari saya. Jadi kalian jangan lupa nyalakan juga notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.